Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Livia Zahra dari kelas akuntansi semester 2 dengan nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan materi 13 pertemuan terakhir. Di sini ada soal PR 1B sampai 3B. Nah, sini aku mau jelasin PR 18 1B dulu. Di sini tuh kayak instruksinya itu sini kan ada keterangan. Nah, dia itu masuknya ke mana? Ke bagian produk cost atau period cost gitu. Langsung aja. Jadi yang pertama ini ada cost of electrical wiring for boats. Itu dia masuknya ke direct material cost. Terus ada commission to sell representative based upon the number of boats sold. Itu dia masuknya ke selling expense. Lalu ada salary of shop supervisor. Itu dia masuknya ke factory overhead cost. Lalu ada salary of president of company. Itu dia administrative expense masuknya. Lalu ada cost of boat for grand prize promotion in local based tournament. Itu dia masuknya ke selling expense. Lalu ada power use by sending equipment. Itu masuknya ke factory overhead cost. Lalu ada hourly wages of assembly line workers. Itu dia masuknya ke direct labor cost. Lalu ada boat chairs, dia masuknya ke sini, ke direct material cost. Lalu ada legal department cost for the year, itu dia masuknya ke administrative expense. Lalu ada membership for key executive in the Best World Association, masuknya ke administrative expense. Lalu ada cost of normal scrap from defective tools, dia masuknya ke factory overhead cost. Lalu ada fiberglass for producing the boat hull, dia masuknya ke direct material cost. Lalu ada decals for boat hull, dia masuknya sama ke direct material cost. Lalu ada annual fee to fishermen Jim Wilkes to promote the boats, itu dia masuknya ke selling expense. Lalu ada yearly cost of maintenance contract for robotic equipment, itu dia masuknya ke factory overhead cost. Lalu ada annual bonus paid to top executive of the company, dia masuknya ke administrative expense. Lalu ada mask for use by senders in smoothing boat hulls, dia masuknya ke factory overhead cost. Lalu ada special advertising campaign in Buzzword, masuknya ke selling expense. Lalu ada cost of metal hardware for boats such as ornaments and tie-down glass, dia masuknya ke direct material cost. Lalu ada straight line depreciation on factory equipment, itu masuknya ke factory overhead cost. Lalu ada oil to lubricate factory equipment, masuknya ke sini sama factory overhead cost. Lalu ada salary of chief financial officer, itu dia masuknya ke administrative expense. Lalu ada canvas top for boat, itu masuknya ke direct material cost. Lalu ada wood paneling for use in interior boat room, masuknya ke direct material cost. Lalu ada cost of paving the headquarters employee parking lot, masuknya ke administrative expense. Lalu yang terakhir ada steering wheels, masuknya ke direct material cost. Lanjut soal PR 18 2B, ini masih sama. Langsung aja. Sini ada yang A, itu ada charitable contribution to United Fund, masuknya ke administrative expense. Lalu ada fees charged by collection agency on past due customer account, masuknya ke selling expense. Lalu ada maintenance cost for factory equipment, masuknya ke factory overhead cost. Lalu ada cost of fabric used by clothing manufacturer, masuknya ke direct material cost.
Lalu ada salary of the vice president of manufacturing logistic, masuknya ke administrative expense. Lalu ada rent for a warehouse used to store finished product, masuknya ke selling expense. Lalu ada wages of a machine operator on the production line, masuknya ke direct labor cost. Lalu ada depreciation of tools used in production, masuknya ke factory overhead cost. Lalu ada travel cost of marketing executive to annual sales meeting, masuknya ke selling expense. Lalu ada cost of sewing machine needles used by a shared manufacturer, masuknya ke factory overhead cost. Lalu ada depreciation of microcomputers used in the factory to coordinate and monitor the production schedule, dia masuknya ke factory overhead cost. Lalu ada maintenance and repair cost for factory equipment, masih sama. Lalu ada wages of production quality control personnel, masuknya masih sama. Lalu ada depreciation of robot used to assemble a product, masih sama. Lalu ada cost of a 30-second television commercial, masuknya ke selling expense. Lalu ada pens, paper, and other supplies used by the accounting department in preparing various managerial report, masuknya ke administrative expense. Lalu ada electricity used to operate factory machinery, masuknya ke factory overhead cost. Lalu ada factory janitorial supplies, itu masuknya masih sama. Lalu ada oil lubricants for factory plants and equipment, masih sama. Lalu ada cost of plastic for a telephone being manufactured, masuknya ke direct material cost. Lalu ada fees paid to loan service for office grounds upkeep, masuknya ke administrative expense. Lalu ada telephone charge by president's office, masuknya masih sama. Lalu ada surgeon's fee for knee replacement, masih sama. Dan yang terakhir ada depreciation of copying machines used by the marketing department, masuknya ke selling expense. Lanjut soal PR 18 3D. Di sini ini aku langsung aja. Jadi instruksi yang pertama itu apa definisi paling logis dari balik untuk objek biaya atau cost objek akhir. Jadi cost objek atau pasien individual itu karena dalam pelayanan kesehatan sebagian besar biaya ditujukan untuk memberikan layanan kepada pasien, maka pasien dianggap sebagai pusat biaya atau cost objek yang relevan. Lalu instruksi yang kedua itu ada identifikasi apakah masing-masing biaya diklasifikasikan sebagai biaya langsung atau tidak langsung. Tentukan biaya langsung dalam konteks seorang pasien sebagai objek biaya. Jadi biaya langsung atau direct cost itu adalah biaya yang dapat diidentifikasi secara langsung terhadap pasien tertentu, kayak misalkan obat-obatan, tes darah, dan lain-lainnya. Lalu ada biaya tidak langsung atau indirect cost, itu adalah biaya yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan pasien, kayak misalnya listrik, rumah sakit, atau penyusutan alat. Nah, langsung aja. Yang pertama ada deskripsi operating room supplies, kayak kateter, jahitan, dan lain-lainnya. Itu klasifikasinya itu direct. Jadi penjelasannya itu adalah digunakan langsung oleh pasien dalam operasi. Lalu yang kedua ada utility cost, listrik atau air, itu dia indirect. Jadi digunakan seluruh rumah sakit, tidak spesifik untuk pasien. Dan yang ketiga ada training cost for nurses, itu indirect, itu tidak dapat ditelusuri ke pasien tertentu. Lalu yang keempat ada cost of cafeteria atau staff dan visitor, itu dia indirect, jadi tidak berhubungan langsung dengan si pasien. Lalu ada cost of intravenous solution, di sini dia direct, digunakan langsung oleh pasien tertentu. Lalu ada cost of blood test, di sini dia direct, karena diberikan kepada pasien tertentu. Lalu ada cost of parking lot improvement, dia indirect, fasilitas umum, jadi tidak terkait dengan pasien gitu. Lalu ada salary of the nutritionist, itu indirect, biasanya tuh untuk seluruh pasien, sulit ditelusuri satu pasien. Lalu ada general hospital maintenance, itu dia indirect, itu dia tidak dapat ditelusuri ke pasien. Lalu ada cost of patient meals, itu dia direct, karena diberikan langsung kepada si pasien. Lalu ada cost of laundry, operating room personal, dia indirect,
itu karena bukan pasien langsung, melainkan si staffnya. Kalau ada depreciation on patient rooms, itu dia indirect, digunakan oleh banyak pasien, jadi tidak spesifik gitu. Lalu ada depreciation on X-ray equipment, dia indirect karena digunakan oleh banyak pasien. Lalu ada cost of drugs used for patient, itu dia direct karena digunakan langsung untuk pasien tertentu. Lalu ada doctor's fee, dia direct karena dapat ditelusuri ke pasien tertentu. Lalu ada nurses salaries, dia indirect karena umumnya itu melayani banyak pasien. Lalu ada overtime, itu record dia indirect karena tidak berhubungan langsung dengan si pasien. Lalu ada salary of intensive care personnel, dia indirect karena umumnya itu melayani banyak pasien sekaligus. Lalu ada cost of X-ray test, itu direct karena dilakukan untuk pasien tertentu. Lalu ada cost of new heart ring, itu direct diberikan langsung kepada pasien. Dan yang terakhir ada advertising cost, yaitu indirect karena untuk menarik pasien, bukan layanan langsung. Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.